Dalam kehidupan sehari-hari, banyak masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dan kepercayaan turun-temurun, termasuk dalam hal-hal kecil yang tampaknya sepele, seperti memotong kuku. Di balik aktivitas sederhana ini, tersimpan berbagai mitos dan larangan yang diyakini dapat memengaruhi nasib seseorang, terutama dalam hal rezeki. Bagi sebagian orang, hari dan waktu memotong kuku bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga berkaitan erat dengan keberuntungan, aura, hingga energi spiritual. Keyakinan ini telah mengakar kuat, terutama di lingkungan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya lokal. Mitos-mitos semacam ini tidak serta-merta muncul tanpa alasan. Seringkali kepercayaan ini dilatar belakangi oleh pengalaman nenek moyang yang mengaitkan peristiwa tertentu dengan kebiasaan yang dilakukan sebelumnya. Misalnya, seseorang mengalami kesialan setelah memotong kuku di hari tertentu, dan pengalaman itu kemudian diwariskan sebagai peringatan kepada generasi berikutnya. Dari sinilah lahir larangan-larangan tak tertulis yang seiring waktu dipercaya sebagai bagian dari kearifan lokal. Tak jarang pula mitos ini disampaikan secara halus melalui nasihat orang tua agar anak-anak belajar hidup lebih berhati-hati dan tidak ceroboh dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Meski tidak memiliki dasar ilmiah atau agama yang pasti, mitos-mitos ini terus bertahan dari generasi ke generasi. Di tengah arus modernisasi dan pemikiran rasional, masih banyak masyarakat yang memegang prinsip lebih baik mencegah daripada menyesal. Apalagi ketika mitos tersebut menyangkut soal rezeki, sesuatu yang dianggap sakral dan sangat dijaga. Dalam budaya Timur, termasuk Indonesia, rezeki tidak hanya dipahami sebagai uang atau kekayaan, tetapi juga kesehatan, kelancaran urusan, hingga keharmonisan dalam hidup. Karena itulah, larangan-larangan seperti ini tetap dihormati dan dijalankan oleh sebagian orang, meskipun hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi. Nah, berikut ini adalah 5 mitos populer yang berkembang di masyarakat tentang hari-hari yang dianggap pantang untuk memotong kuku karena dipercaya dapat menghambat datangnya rezeki. Walau mungkin terdengar ganjil di telinga generasi muda, mitos-mitos ini tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya yang mencerminkan betapa eratnya hubungan antara aktivitas sehari-hari dengan kepercayaan terhadap nasib dan keberuntungan. Memahami mitos ini bukan berarti harus mempercayainya sepenuhnya, tetapi bisa menjadi cara untuk mengenal lebih dalam nilai-nilai tradisional yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap hidup dan rezeki. Hari Rabu dalam beberapa kepercayaan lokal di Indonesia, hari Rabu seringkali dianggap sebagai hari yang kurang baik untuk melakukan aktivitas pribadi yang berhubungan dengan tubuh, termasuk memotong kuku. Masyarakat yang memegang teguh tradisi ini percaya bahwa hari Rabu memiliki energi yang tidak stabil atau bahkan membawa aura negatif. Oleh karena itu, aktivitas seperti memotong kuku di hari ini dianggap dapat mengundang sial atau kesialan dalam berbagai aspek kehidupan. Konon, memotong kuku pada hari Rabu dipercaya bisa menyebabkan rezeki menjadi seret, terhambat, atau bahkan hilang tanpa sebab yang jelas. Orang-orang tua zaman dahulu sering memperingatkan anak cucunya agar menunda memotong kuku jika hari tersebut jatuh pada hari Rabu. Larangan ini biasanya tidak dijelaskan secara rinci, namun diwariskan secara lisan sebagai bentuk nasihat yang seolah tak boleh dilanggar. Tak jarang, mereka yang melanggar merasa was-was atau dihantui kekhawatiran akan datangnya musibah atau kesulitan ekonomi. Dalam konteks budaya Jawa, misalnya, hari Rabu dikaitkan dengan energi yang condong pada perkara konflik batin atau ketidakstabilan. Karena itu, hari ini dianggap bukan waktu yang tepat untuk melakukan pembersihan diri secara fisik, seperti memotong kuku, karena diyakini dapat memotong aliran energi positif atau rezeki yang tengah mengalir. Oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, tindakan seperti itu bisa dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap harmoni antara tubuh dan semesta.
Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung mitos ini, efek psikologis dari keyakinan tersebut nyata adanya. Orang yang percaya bisa merasa cemas atau tidak tenang jika melanggar pantangan ini. Dalam jangka panjang, rasa was-was tersebut bisa memengaruhi cara berpikir dan bahkan performa dalam bekerja atau berusaha, yang pada akhirnya berdampak nyata pada kondisi rezekinya. Dengan kata lain, meskipun mitos ini tidak logis secara rasional, kekuatan sugestinya cukup kuat untuk membentuk realitas tertentu bagi yang mempercayainya. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula masyarakat modern yang menganggap ini hanyalah bagian dari cerita masa lalu yang perlu dihargai, tetapi tidak harus dipercaya sepenuhnya. Bagi mereka, rezeki adalah hasil dari kerja keras, doa, dan kesempatan yang diciptakan, bukan ditentukan oleh kapan seseorang memotong kukunya. Meski begitu, memahami mitos seperti ini tetap penting sebagai bagian dari warisan budaya yang membentuk identitas dan cara berpikir masyarakat Indonesia. 2. Hari Kamis malam, malam Jumat. Dalam tradisi sebagian masyarakat Indonesia, terutama yang masih kental dengan nilai-nilai spiritual dan adat, malam Jumat memiliki makna yang sangat sakral. Malam ini dianggap sebagai waktu yang penuh dengan aura mistis dan spiritualitas tinggi. Oleh karena itu, banyak yang percaya bahwa memotong kuku pada malam Jumat adalah tindakan yang tidak tepat dan bahkan bisa mengundang hal-hal negatif. Aktivitas seperti ini dianggap dapat mengganggu keseimbangan energi malam tersebut. Mitos yang berkembang menyebutkan bahwa memotong kuku di malam Jumat dapat menghalangi datangnya keberuntungan, terutama dalam hal pekerjaan, usaha, dan rezeki. Secara keseluruhan, energi negatif yang dipercaya hadir pada malam tersebut bisa menempel pada tubuh, termasuk lewat kuku yang dipotong saat waktu tidak tepat. Maka tak jarang orang tua zaman dulu melarang anak-anak mereka memotong kuku di malam itu sebagai bentuk menjaga keberkahan dan menghindari nasib buruk. Dalam kepercayaan Jawa dan beberapa wilayah lain, malam Jumat adalah saat di mana makhluk halus dan kekuatan tak kasat mata dipercaya sedang aktif. Segala bentuk pembersihan diri secara fisik seperti mandi malam, memotong rambut, atau memotong kuku dianggap bisa membuka celah bagi gangguan energi luar. Hal ini pula yang melatar belakangi larangan untuk memotong kuku pada malam tersebut. Masyarakat percaya jika kita melakukan aktivitas itu, maka keberuntungan yang seharusnya datang bisa tertunda atau bahkan hilang. Walaupun sebagian orang menganggap ini sebagai mitos belaka, tidak sedikit yang masih memegang teguh keyakinan tersebut. Bahkan di zaman modern sekalipun, masih ada keluarga yang menasihati anak-anak mereka untuk menghindari memotong kuku pada malam Jumat. Alasannya tidak hanya soal mistis, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap malam yang dianggap istimewa secara spiritual, baik dalam adat maupun agama. Malam ini biasanya digunakan untuk ibadah, zikir, atau kegiatan-kegiatan keagamaan lain yang dianggap membawa keberkahan. Namun demikian, seperti halnya mitos lain, kepercayaan ini bisa dilihat dari dua sisi. Bagi sebagian orang, ini adalah bagian dari kearifan lokal yang patut dihormati meskipun tidak sepenuhnya diyakini. Bagi yang lain, ini bisa menjadi pengingat agar lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan tidak melalaikan momen-momen yang dianggap sakral. Apapun sudut pandangnya, mitos ini telah menjadi bagian dari narasi budaya yang memperkaya pandangan hidup masyarakat Indonesia. Hari Sabtu dalam kepercayaan tradisional sering dianggap sebagai hari yang bersifat penutup. Ini karena Sabtu berada di penghujung minggu dan sering diasosiasikan dengan akhir dari segala sesuatu. Dalam konteks spiritual dan budaya, memulai atau melakukan aktivitas tertentu pada hari yang bersifat penutup dianggap kurang baik karena dapat memotong atau menghentikan aliran energi yang telah terbangun sebelumnya. Salah satu aktivitas yang termasuk dalam larangan ini adalah memotong kuku.
Mitos yang berkembang menyebutkan bahwa memotong kuku pada hari Sabtu dapat menyebabkan rezeki menjadi jalan di tempat, tidak bertumbuh, atau bahkan terhenti. Kepercayaan ini didasarkan pada simbolisme bahwa memotong sesuatu di akhir pekan sama saja dengan menutup jalan masuk keberuntungan yang seharusnya terus mengalir. Oleh karena itu, banyak orang tua zaman dulu yang menyarankan agar aktivitas seperti memotong kuku dilakukan di awal atau pertengahan minggu agar energi positif tetap mengalir lancar. Dalam beberapa tradisi Jawa, Sabtu juga dikaitkan dengan unsur tanah dan energi berat yang cenderung menahan. Itulah mengapa hari ini sering dihindari untuk kegiatan yang sifatnya membersihkan atau melepaskan bagian tubuh seperti rambut dan kuku. Aktivitas semacam itu dianggap bisa mempercepat datangnya hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk kesulitan dalam urusan pekerjaan, usaha, atau kesehatan. Kuku yang dalam kepercayaan tertentu menyimpan energi pribadi, dipercaya akan mengubur keberuntungan jika dipotong di hari yang berat, seperti Sabtu. Walaupun mitos ini belum tentu dapat dibuktikan, secara logika atau sains, kekuatan sugesti dalam budaya memiliki dampak nyata. Seseorang yang meyakini larangan ini bisa merasa tidak tenang atau cemas ketika melanggarnya, dan rasa was-was itu bisa memengaruhi performa sehari-hari. Ketika suasana hati negatif, produktivitas pun bisa terganggu, dan ini pada akhirnya bisa berdampak pada kelancaran rezeki, meskipun awalnya hanya karena hal sepele seperti waktu memotong kuku. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat modern kini mulai melihat hari Sabtu justru sebagai waktu luang yang cocok untuk merawat diri, termasuk memotong kuku. Bagi mereka, mitos tersebut hanya bagian dari cerita masa lalu yang menggambarkan cara orang tua dulu mendidik anak-anak agar tidak sembarangan dalam menjaga kebersihan tubuh. Meski begitu, mitos tentang hari Sabtu tetap hidup dan diwariskan secara lisan sebagai bagian dari kebudayaan yang membentuk cara pandang terhadap waktu, tindakan, dan rezeki. 4. Hari Minggu secara umum dikenal sebagai hari istirahat, hari keluarga, dan hari untuk melepas penat setelah satu pekan penuh bekerja. Dalam kepercayaan masyarakat tradisional, hari Minggu bukan hanya dianggap sebagai waktu untuk beristirahat secara fisik, tetapi juga sebagai momen untuk menenangkan pikiran dan menyegarkan kembali semangat hidup. Karena itulah, melakukan aktivitas-aktivitas tertentu seperti memotong kuku di hari ini dianggap tidak selaras dengan makna hari tersebut. Mitos yang beredar menyebutkan bahwa memotong kuku di hari Minggu bisa membuat seseorang kehilangan semangat kerja di hari-hari berikutnya. Hal ini dianggap sebagai simbol bahwa seseorang telah mengurangi atau memotong motivasi dan keberuntungannya sendiri di awal minggu. Akibatnya, semangat untuk kembali produktif di hari Senin dan seterusnya bisa melemah, sehingga memengaruhi ada kelancaran rezeki dan urusan pekerjaan. Ini adalah salah satu bentuk keyakinan simbolik yang cukup umum di berbagai budaya. Dalam beberapa masyarakat tradisional, hari Minggu juga dilihat sebagai waktu untuk merenung, beribadah, dan mempererat hubungan dengan keluarga. Aktivitas fisik seperti memotong kuku dianggap terlalu duniawi dan tidak sejalan dengan nilai-nilai ketenangan dan spiritualitas hari tersebut. Ada juga yang percaya bahwa memotong bagian tubuh, meskipun hanya kuku, dapat mengganggu energi tenang yang seharusnya dipertahankan pada hari Minggu. Oleh karena itu, banyak yang memilih menunda aktivitas tersebut hingga hari berikutnya. Meskipun banyak yang menganggap ini sekadar mitos, ada nilai yang bisa dipetik dari larangan ini. Dalam konteks modern, hari Minggu memang sebaiknya dimanfaatkan untuk istirahat dan pemulihan, bukan untuk aktivitas yang bersifat produktif atau terlalu teknis. Walau memotong kuku tampaknya sepele, larangan ini bisa dipahami sebagai cara agar seseorang menjaga ritme hidup yang seimbang, tidak terus bekerja, tapi dia juga tidak terlalu lalai dalam merawat diri. Mitos ini pada akhirnya menjadi cerminan dari upaya masyarakat menjaga keharmonisan antara fisik, mental, dan rezeki. 5.
Hari Selasa dalam kepercayaan tradisional masyarakat Indonesia, khususnya yang masih dipengaruhi oleh sistem penanggalan, Jawa dan unsur-unsur spiritual, hari Selasa sering dihubungkan dengan energi panas, pertarungan dan konflik. Hari ini diyakini sebagai waktu yang kuat secara energi, namun cenderung keras atau agresif. Karena sifat energinya yang seperti itu, banyak orang percaya bahwa aktivitas tertentu seperti memotong kuku sebaiknya dihindari agar tidak menyulut ketidakseimbangan dalam hidup. Mitos yang berkembang menyebutkan bahwa memotong kuku pada hari Selasa bisa mengundang berbagai bentuk konflik, baik dalam lingkungan pekerjaan, usaha, bahkan dalam rumah tangga. Kuku dalam simbolisme tradisional sering dianggap sebagai bagian dari pertahanan diri atau lambang kekuatan batin. Ketika dipotong di waktu yang tidak tepat, kekuatan itu dipercaya bisa terganggu atau justru mengundang ketegangan dalam hubungan sosial maupun profesional. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa hal ini bisa berujung pada hambatan rezeki. Secara khusus, sebagian orang tua zaman dahulu menganggap Selasa sebagai hari yang cocok untuk aktivitas yang bersifat aktif dan penuh tenaga, seperti bekerja keras, menyelesaikan tugas berat, atau bahkan berlatih bela diri. Namun untuk kegiatan yang bersifat melepas atau menghilangkan bagian tubuh, seperti memotong kuku atau rambut, hari ini dianggap tidak cocok. Sebab diyakini bisa memicu ketidakharmonisan antara tubuh, pikiran, dan rezeki yang sedang diusahakan. Beberapa orang bahkan percaya bahwa rezeki bisa terbakar atau terbentur karena energi panas dari hari Selasa. Meskipun keyakinan ini tidak memiliki dasar ilmiah, sugesti yang ditanamkan sejak kecil dapat membentuk pola pikir tertentu. Seseorang yang percaya bahwa hari Selasa membawa potensi konflik mungkin menjadi lebih waspada, mudah tersinggung, atau gugup ketika menghadapi pekerjaan, terutama jika ia melakukan aktivitas seperti memotong kuku di hari tersebut. Efek psikologis semacam ini bisa memengaruhi cara berpikir dan bertindak, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas dan kelancaran rezeki secara tidak langsung. Namun bagi sebagian masyarakat modern, mitos ini lebih dipandang sebagai cermin dari cara hidup masyarakat tradisional dalam menjaga kehati-hatian dan keseimbangan. Mereka mungkin tidak benar-benar percaya secara harfiah, tetapi tetap menghormati larangan-larangan semacam ini sebagai bagian dari warisan budaya. Dengan begitu, mitos tentang hari Selasa bukan hanya soal takut rezeki terhambat, tetapi juga menjadi pengingat agar kita lebih bijak dalam memilih waktu untuk merawat diri dan menjaga keharmonisan hidup.